Jangan takut bertani, karena bertani ini adalah salah satu sumber untuk mendapatkan penghasilan. Bertani itu keren sebetulnya. Jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru. Yang penting dicoba dan ditekuni. Saya yakin itu akan berhasil. Perkenalkan, nama saya Basiri, pemilik Bengkel Mimpi. Nothing is impossible. Kebutuhan pangan setiap tahun itu terus bertambah, tetapi lahan-lahan pertanian kita terus berkurang karena adanya pembangunan pabrik atau perumahan. Impor pangan otomatis setiap tahun juga mungkin bertambah. Pertambahan luas tanaman khususnya padi ini juga tidak signifikan, dan petani-petani sekarang apalagi anak muda itu juga tidak melirik dengan budidaya padi karena dari kacamata mereka padi ini, budidaya padi tidak menguntungkan. Di Bengkel Mimpi ini kami dan teman-teman semuanya bagaimana budidaya padi menarik dan bisa mencukupi kebutuhan pokok minimal lah keluarga kita. Kalau kita semua bisa membudidayakan padi tidak di sawah, di sekitar lahan-lahan perumahan kita, otomatis kita juga tidak beli, otomatis juga akan menambah produksi padi di secara luas. Jadi di sini di Bengkel Mimpi mengembangkan padi secara hidroganik. Jadi padi kita kombinasikan dengan budidaya ikan. Ada dua hal di sini yang bisa menguntungkan dari tanaman padi sendiri. Selain padi ini menjadi sehat karena bebas dari residu pupuk dan pestisida kimia, dan kita akan mendapatkan ikan. Jadi kalau kita keluarga, pangannya ada, ikannya ada, ini kan lumayan mengurangi budget pengeluaran di rumah tangga kita otomatis. Ada sisi yang lain karena ada beberapa teman, Pak, tempat kita ini pulau gitu loh. Kita tidak butuh ikan, bagaimana kita juga menanam padi, kita juga ada irigasi gitu. Di Bengkel Mimpi mencoba mengembangkan namanya padi rakit apung. Dengan rakit apung ini kita juga bisa nanam padi loh, walaupun tidak di sawah. Hasilnya juga lumayan signifikan. Ini juga bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Misalnya di satu pulau yang jauh dari mana-mana, ombak tinggi, mereka kan kebutuhan pangan tergantung dengan luar. Kalau mereka bisa nanam di halaman rumah, di belakang rumah, dengan luasan yang mungkin tidak luas, 50 meter persegi, ini bisa mencukupi kebutuhan mereka. Produktivitas padi hidroganik ini dengan luasan 2 kali 12 bisa mencapai ke 40 kilo gabah kering sawah. Ini sudah lumayan besar. Di rakit apung hampir sama produktivitasnya. Cuman kalau rakit apung kita yang ini, kita memang tidak ada ikannya. Jadi kita murni membudidayakan padi tanpa adanya ikan. Kalau di rakit apung ini investasinya sebetulnya relatif ya, mulai dari 4 sampai 10 juta tergantung bahan yang kita gunakan. 4 sampai 10 juta misalnya kita pakai bambu ya akan lebih murah. Cuman kita paralon yang patim ini harus kita beli. Kita tidak mungkin pakai yang lain. Kita coba yang lain mungkin tidak bisa. Kalau yang rakit apung ini lebih murah. Mungkin kisaran dengan luasan 2 punya kita ini ya, 2 kali 20 meter ini menghabiskan biaya bahan saja itu 3 juta. Kalau beda sih, kalau ketanamannya tidak ada. Bedanya kalau yang rakit apung ini kan tidak ada ikannya tadi. Nah, kita cuma panen padi saja kan ya. Tapi kalau yang di hidroganik instalasi ini kita punya 2 penghasilan. Tadi saya sampaikan di depan ada ikan sama padinya. Pada bawahnya ini kan ada kolam lele nih, ada ikan lele. Itu isinya 3.000 sampai 4.000.
itu biasanya bisa panen 2,5 kintal bersamaan dengan padinya panen. Dan sistem ini juga akan mengefisiensi pakan, hemat pakan kita ini sampai ke 30%, karena sirkulasi air ini akan membawa mikroba, membawa plankton, cacing, dan menambah oksigen pada kolam ini yang menjadi ikan ini lebih sehat. Kalau tantangan yang jelas investasi ya. Kalau yang di Hidrokaning ini lebih mahal, mungkin tidak semua orang, mungkin teman-teman ini mahal Pak kan gitu. Tapi investasi ini kan sekali bisa kita gunakan sampai 10 tahun. Tantangan yang lama kita kerjakan bagaimana padi ini bisa tumbuh sebetulnya. Jadi dari 1 cup yang ada itu kita tidak nambah nutrisi, padi ini bisa tumbuh. Itu waktu yang lumayan lama yang saya kerjakan. Mungkin saya jarang ini ya, karena dia teman-teman saya dibantu bagaimana ini padi tumbuh, dan saya kita belajar otodidak. Jadi otodidaknya akhirnya ya lama waktu yang kita bisa menumbuhkan padi ini, waktu yang lama yang kita habiskan sebetulnya. Ini akan hasil yang sekian tahun yang ada sekarang ini. Pencapaian yang sudah kita raih ya, Hidrokaning ini sudah hampir ada di seluruh, walaupun bukan seluruh Indonesia, tapi ada di sampai ke Padang, ke Palembang. Saya sangat senang, ini adalah hasil karya kita yang bisa mengindonesia lah ya. Di samping itu kita kedatangan teman-teman yang belajar di sini, anak-anak muda yang tertarik akhirnya dengan cara pengen mimpi bertani budidaya padi itu. Sekaligus tahun kemarin kita juga dapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian ikut di program YES yang rencananya akan dilakukan di tahun 2001 ini. Harapan kami, apa yang kita lakukan di sini nih dicontoh banyak orang, dan otomatis nanti kita sudah ada pangan kan gitu ya. Kita bisa berpartisipasi untuk menanam padi walaupun kita tidak punya sawah. Bagi sahabat milenial, jangan takut bertani, karena bertani ini adalah salah satu sumber usaha atau salah satu sumber untuk mendapatkan penghasilan. Karena bertani itu keren sebetulnya. Jadi untuk masyarakat berarti jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru, karena kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba. Yang penting dicoba dan ditekuni. Saya yakin itu akan berhasil.